Selamat malam Kilakon. Cukup lama juga saya dan teman-teman tidak bertemu langsung dan menyelenggarakan pembicaraan seperti ini. Mengenang kembali pemahaman-pemahaman Jawa lampau yang mulai dilupakan dewasa ini. Begini Kilakon, mengawali pembicaraan kita, meski banyak pendapat berbeda tentang bagaimana itu wong Jowo, tapi dalam kesempatan ini saya ingin mengetahui apa yang Kilakon pikirkan tentang wong Jowo itu. Iya, Mas Mireng. Mungkin panjenengan pernah mendengar istilah Jiwo Jawi. Artinya, wong Jowo bukan hanya dimanifestasikan secara harafiah atau wadak, namun juga secara substansial. Dengan demikian, wong Jowo bukan hanya identik dengan orang yang menggunakan bahasa Jowo, pakaian Jowo, menerapkan unggah-ungguh yang Jawani, tetapi sering mengutarakan petua melalui sasmito atau pasemon. Menggunakan sasmito dapat dicontohkan ketika orang tua Jawa yang menghendaki agar anaknya menghargai air sang sumber kehidupan. Dia akan mengatakan, ojo ngidoni sumur, mundak lambini suwing. Selain itu, menghendaki agar anaknya tidak makan di pintu yang mengganggu jalan orang keluar masuk rumah. Dengan mengatakan, ojo mangan ning lawang, mundak angel jodone. Atau yang lainnya misalkan menghendaki agar anaknya selalu memiliki rasa persaudaraan dengan saudaranya yang jauh dengan mengatakan mangan ora mangan waton kumpul. Kumpul di sini tidak dimaknai secara harafiah, yakni kumpul secara fisik, melainkan kumpul secara rasa. Sementara menggunakan pasemon, orang tua Jawa selalu memberikan nasihat kepada anaknya dengan menggunakan bahasa isyarat, baik itu lewat pandangan mata, ekspresi wajah, gerak kepala, atau dengan gerak tangan. Suatu misal, orang tua tidak menyetujui tingkah laku anaknya yang kurang sopan, dia akan cukup dengan memandang anak itu. Tidak menyetujui pendapat orang lain dengan cara memalingkan muka, menyetujui pendapat orang lain dengan mengangguk-anggukkan kepala. Jadi dari apa yang saya paparkan itu bisa dipahami bahwa wong Jowo lekat dengan budaya sasmito dan pasemon. Wong Jowo tidak bisa dikatakan Jawani bila tidak menerapkan Jiwo Jawi. Tetapi orang yang tinggal di luar tanah Jawa bisa dikatakan Jawani bila memiliki Jiwo Jawi. Jika menangkap apa yang Kilakon paparkan, itu artinya wong Jowo cukup lekat dengan budaya simbol atau pralambang. Apakah memang demikian Kilakon? Apa yang panjenengan katakan itu benar, Mas Mireng. Berkat Jiwo Jawinya, wong Jowo selalu menggunakan simbol atau pralambang dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak cucunya. Pralambang-pralambang itu terdapat pada rumah, benda pusaka, busana kesenian, sesaji, dan masih banyak benda lainnya. Pralambang-pralambang tersebut juga bisa terdapat pada bahasa, aksara, angka, hewan, tanaman, dan seluruh isi alam semesta. Sebab itu, bagi mereka yang dapat menangkap pralambang-pralambang tersebut, dapat dikatakan sebagai jalmo limpat seprapat tamat. Untuk menjadi manusia pinunjul dan waskito, wong Jowo bukan hanya mengerahkan kekuatan logika atau pikiran, tapi juga menggunakan akal, budi, dan rasa yang paling dalam. Di dalam serat Wedotomo, anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan. Seseorang yang telah mampu menangkap ajaran di balik pralambang-pralambang tersebut dinyatakan sebagai kang wus waspodo ing patrap mangayut ayat winasis ning rasa tumlawung. Maksudnya, manusia yang telah mampu menangkap pralambang-pralambang dianggap sebagai orang yang winasis, orang yang bukan hanya pintar dan cerdik,
namun juga sebagai orang yang tanggap ing sasmita hingga menguasai apa yang disebut dengan ilmu titen. Nah, ini menarik sekali, Ki. Saya sering juga mendengar istilah ilmu titen ini. Hanya saja kurang memahami apa yang dimaksudkan. Ya, bisa dimaklumi, Mas Mirang. Ilmu titen hanya dimiliki oleh orang-orang Jawa jauh sebelum teknologi digital merebak di bumi Jawa dan Nusantara pada umumnya. Menurut Suwardi Indraswara, ilmu titen yang merupakan bagian dari ngilmune wong Jawa itu menggunakan prinsip cocok. Ilmu titen dilandaskan pada kebiasaan yang berulang-ulang, dicatat, direnungkan, dan diamalkan. Kompas hidup yang menggunakan pengalaman nyata. Dengan demikian, prinsip tersebut merupakan pengalaman yang sangat sakral bagi wong Jawa. Lalu, apakah setiap wong Jawa masa lampau memiliki ilmu titen ini, Ki? Tidak semuanya, Mas Mireng. Ilmu titen sangat berkaitan dengan metodologi yang begitu panjang dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Ilmu ini dipelajari oleh suatu generasi berdasarkan pengamatan berulang dan terus-menerus terhadap suatu fenomena atau pertanda alam, kemudian mengkaitkannya dengan kejadian serupa pada periode berikutnya. Saat generasi itu mulai dimakan usia, dia akan menurunkannya pada generasi berikutnya agar mau meneruskan pengamatan dan memberi analisa lanjutan. Bahkan jika perlu, memberikan revisi pada hasil amatan generasi sebelumnya. Demikian seterusnya hingga menemukan titik cocok tadi itu. Di masa lalu, ilmu titen yang berfungsi menangkap pertanda alam digunakan agar manusia makin bijaksana dalam menjalani hidupnya, berhitung secara tepat sebelum melakukan sesuatu agar mencapai hasil yang terbaik, dan apa yang dilakukan tidak menjadi sia-sia atau mendapat kesialan. Maka untuk mendapatkan pengetahuan tentang ilmu ini, syarat utamanya adalah menghormati seluruh makhluk ataupun alam, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, memupuk rasa kasih sayang agar tercipta keseimbangan. Sayangnya, dewasa ini, ilmu titen sudah lenyap dan dilupakan. Padahal leluhur Jawa tidak mudah mendapatkannya. Banyak sekali hitungan yang rumit dalam ilmu tersebut, sehingga bagi yang tidak memahaminya akan dengan mudah menyebutnya sekedar mitos karena tidak memahami alur perhitungannya. Orang-orang yang menekuni ilmu titen biasanya cukup tajam mata batinnya. Itu karena dia terus-menerus mengasah kepekaan terhadap pertanda alam. Tidak sedikit mereka yang demikian mampu menangkap sesuatu yang bakal terjadi jauh di masa depan. Seperti kita tahu, tokoh yang cukup populer dan kita kenal adalah Raden Ngabei Ronggowarsito. Beliau dapat membaca kapan datangnya zaman Kolotito dan zaman Kolosupo, zaman kesengsaraan dan zaman kemakmuran bangsa di Nusantara ini. Jika berbicara ilmu titen, apakah hal ini juga dicatatkan dalam buku-buku tertentu yang memberi pengetahuan tentang ilmu tersebut, Ki? Tentu saja, Mas Mireng, yakni primbon. Di dalam memprediksi suatu peristiwa yang bakal terjadi, ilmu titen senantiasa berpedoman pada petung pasaran dan dino yang terdiri dari Sumo atau Senin, Anggoro atau Seloso, Budo atau Rabu, Respati atau Kamis, Sukro atau Jumat, Tumpuk atau Sabtu, Dite atau Minggu. Untuk bisa melakukan petung sejak munculnya pralambang hingga menjadi kenyataan, wong Jawa juga dituntut untuk mengetahui nilai dari masing-masing pasaran dan dino. Misalkan Pon memiliki nilai 7, Wage memiliki nilai 4, Kliwon memiliki nilai 8, Legi 5, dan seterusnya. Dengan menjumlahkan nilai salah satu pasaran dan salah satu dino, kemudian melahirkan Sri, Rezeki, Loro, dan Pati. Cukup menarik sekali penjelasannya, Ki. Cuma, kalau boleh,
agar saya dan kawan-kawan lain memperoleh gambaran lebih jauh, mungkin Kilakon bisa memberikan beberapa contoh-contoh pralambang seperti yang dimaksudkan Kilakon tadi. Begini Mas Mireng, bagi orang-orang Jawa dulu, pralambang itu bisa datang dari binatang semisal burung, kelelawar, kupu-kupu, ayam jantan, dan binatang yang lainnya. Sebagai salah satu contoh, bila ada burung gagak yang melintas rumah, berkauk-kauk dari timur ke barat, itu bertanda baik, karena pemilik rumah tersebut akan kedatangan seorang tamu pandito atau orang luhur. Kemudian, ada juga pralambang bila ada burung perenjak berkicau bersaut-sautan di arah selatan rumah. Itu juga bertanda baik, karena pemilik rumah akan kedatangan seorang tamu bangsawan yang bertujuan baik. Bila ada burung hantu yang hinggap di atas genteng rumah pada waktu tengah malam, itu menjadi pertanda buruk, karena akan ada salah seorang anggota keluarga di dalam rumah itu yang akan segera meninggal. Ada juga bila ada burung culi yang bersuara di sekitar kuburan, itu bertanda buruk. Lalu bila ada tokek yang tengah bersuara di suatu tempat, maka tempat itu tengah ditunggui oleh makhluk halus. Dan masih banyak sekali hal-hal yang demikian Mas Mireng. Percaya atau tidak, hal-hal yang demikian itu di masa lalu cukup dipercayai wong Jawa. Setidaknya jika muncul tanda-tanda demikian, orang Jawa di masa lalu menjadi waspada. Baik Ki, sebagai sebuah kearifan lokal maupun folklore, hal-hal yang demikian itu cukup menarik sekali untuk dikaji lebih jauh. Lalu, selain petunjuk-petunjuk melalui binatang, apakah ada semacam sumber lain yang dianggap sebagai pralambang oleh wong Jawa? Oh iya, ada. Salah satunya adalah mimpi. Tentu saja bukan mimpi yang tergolong cokrobowo, melainkan mimpi saspitaning roh atau daradasih. Mimpi yang tergolong cakrabawa atau cokrobowo tidak bisa dikategorikan pralambang karena hanya dianggap bunga tidur. Sementara mimpi yang tergolong sasmitaning roh dan daradasih dianggap sebagai mimpi sejati karena menjadi pralambang bakal terjadinya keberuntungan dan kesengsaraan bagi yang bermimpi. Mungkin bisa saya contohkan saja beberapa mimpi yang dianggap menjadi pralambang datangnya keberuntungan di masa lalu. Mimpi-mimpi yang dianggap membawa keberuntungan itu diantaranya berada di lautan, kemudian berjalan di atas air tanpa menampakkan kaki, mendaki gunung dengan ringan dan tanpa hambatan, memasuki bangunan loteng, makan kue apem, minum air dari dalam periuk, merasa menjadi gajah, menjadi burung, merasa ada di lautan, melihat bintang jatuh yang kemudian bintang itu memasuki rumah, dan ya sangat banyak sekali sih sebenarnya. Jadi rasanya akan sangat panjang sekali jika saya sebutkan semua mimpi-mimpi yang konon mendatangkan keberuntungan di masa lalu itu. Oh iya Ki, mohon maaf jika sedikit menyimpang. Begini Ki, saya pernah mengetahui adanya pendapat yang mengatakan bahwa kemujuran bagi manusia itu sesungguhnya bisa diperoleh jika berusaha memenuhi sejumlah faktor. Iya, menurut Raden Ngabironggowarsito memang demikian Mas Mireng. Ditentukan oleh setidaknya 7 faktor, yakni yang pertama adalah kasuran, artinya keberanian yang menyebabkan terhormat dan berwibawa. Yang kedua adalah kagunan, yang artinya kepandaian dan keterampilan hidup. Ini bisa dipupuk melalui watak rajin dan mau berusaha keras. Orang akan bahagia bila menerapkan kepandaiannya. Sebaliknya akan merasa susah bila hidupnya selalu resah, sungkan, dan malas-malasan. Ketiga, kabegjan yang artinya keberuntungan. Karena usaha dan bekerja, keberuntungan yang dihasilkan sendiri akan membahagiakan. Ini akan tercapai bila disertai watak nrimo, gemi, nastiti, dan ngati-hati. Keempat, kabrayan yang artinya memiliki keturunan. Dengan memiliki keturunan, seseorang dapat hidup tentram karena ada yang memeliharanya jika telah berusia tua. Hal ini akan semakin terpupuk apabila seseorang itu berwatak asih terhadap anak cucu dan sesamanya. Lalu yang kelima adalah kasinggian, yang artinya mendapatkan posisi terhormat di lingkungannya.
Hal ini dapat diwujudkan melalui prihatin dan topo broto. Adapun yang akan menyebabkan susah bila seseorang bertindak angkor murko. Keenam, kayuswan yang artinya panjang usia yang disebabkan oleh suci budinya. Dan yang ketujuh adalah kawidakdan yang artinya selamat hidupnya karena berwatak suci. Ya, demikianlah Mas Mireng, wong Jawa di masa lampau itu begitu unik dan sangat dekat dengan alam. Mereka mampu membaca sejumlah pertanda yang diberikan oleh semesta. Mengulang apa yang telah disebutkan di awal tadi, orang-orang yang mampu membaca tanda-tanda demikian itu tergolong jalmo limpat seprapat tamat. Dia mengetahui pesan apapun, meskipun hanya berupa isyarat yang begitu halus. Dia lebih banyak menggunakan roso daripada nalar. Dengan roso akan menghidupkan kejiwaan sehingga nalurinya yang tergerak. Karena itulah Serat Wedotomo menuliskan orang-orang yang demikian itu sebagai kangus waspoto ing patrap mangayut ayat winasis ning roso tumlawung.